Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Ismail SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Baik, perkenalkan saya Iksan Iqbal Ardani dengan NIM akhir 039 dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang kelembagaan dalam masyarakat maritim. Baik, adapun poin pertama yaitu tentang konsep kelembagaan. Lembaga adalah institusi atau peranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata, dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial, serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Istilah kelembagaan memiliki penekanan pada 5 aspek berikut. Pertama, kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Kedua, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Ketiga, berkaitan dengan perilaku atau seperangkat mores atau cara bertindak secara pasti yang berjalan di masyarakat. Keempat, kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang setuju dan memiliki sanksi. Dan yang kelima, kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Nah, dari kelima tekanan pengertian di atas, terlihat bahwa kelembagaan memiliki perhatian utama kepada perilaku yang berpola, di mana sebagian besar datang norma-norma yang dianut. Nah, kelembagaan itu berpusat juga pada sekitar tujuan-tujuan, nilai atau kebutuhan sosial yang utama. Lebih jauh, kelembagaan itu menekankan kepada suatu prosedur, suatu kepastian dan panduan untuk melakukan sesuatu. Poin kedua itu tentang konsep kelembagaan, di mana yang pertama itu konsep tentang kelembagaan yang disamakan dengan peranata banyak digunakan dalam studi sosiologi. Kedua, kelembagaan sama pengertiannya dengan institusi. Ketiga, dalam studi antropologi sosial budaya, sangat dekat dengan sosiologi, digunakan konsep unsur-unsur kebudayaan. Dan yang keempat, kelembagaan atau peranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur organisasi, norma aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Poin ketiga itu terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama kelembagaan ekonomi, economic institution, kedua kelembagaan kekerabatan, kinship atau domestic institution, yang ketiga kelembagaan agama dan kepercayaan, religious institution, keempat kelembagaan politik, political institution, yang kelima, setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma, dan tindak terpola. Dan yang keenam, keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketua dan fungsional, membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Selanjutnya masuk pada poin kelembagaan ekonomi. Nah, kelembagaan ekonomi ini dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Nah, komponen organisasi produksi yaitu diantaranya itu ship, captain, crew, atau community-community nelayan dan pelayar dalam bahasa Inggris, shipper bemanning dalam bahasa Belanda, juragan pendegi dalam bahasa Jawa, tanase wasanea dalam bahasa Maluku, penggawa sawi dalam bahasa Bugis Makassar, serta pembagian kerja status dan peranan. Selanjutnya masuk pada poin norma dan aturan ekonomi, di mana terdapat aturan ekonomi yaitu hak dan kewajiban, tata cara berproduksi, distribusi, konsumsi, tata cara pengkreditan, aturan bagi hasil, aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam kelompok, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas dan kerukunan, tanggung jawab, saling mempercayai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pola tindakan atau praktik ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ini dapat diartikan sebagai segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tentang semua hal dan aspek yang membentuk pola kegiatan ekonomi. Nah, menurut Elias yang diterbitkan dalam Journal of History of Economics, mengartikan bahwa tindakan ekonomi itu sebagai hal yang tidak hanya menyoal proses individu dalam mengejar nilai ekonomi tertentu, melainkan juga tentang proses meminimalkan biaya pada setiap tujuan ekonomi, di mana terdapat beberapa poin tindakan, itu yang pertama, berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, mengoperasikan berbagai tipe alat-alat tangkap, memperbaiki perahu, mesin dan alat-alat produksi, mengolah hasil tangkapan, memasarkan hasil tangkapan, bagi hasil pendapatan, penjatahan dan konsumsi, hasil atau pendapatan, dan lain-lain.
Selanjutnya, keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya. Yang pertama, kelembagaan untuk kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan digerakkan dengan peranata kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Yang kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung, sedesa, dan lain-lain. Ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas usaha ekonomi nelayan atau pelayaran. Yang keempat, sistem ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya di kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Selanjutnya, saya memberikan kasus pemberdayaan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Nah, seperti kita ketahui, wilayah pesisir dalam tentu memiliki arti strategis karena merupakan wilayah perairan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik ini belum sepenuhnya dipahami dan integrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan akhirnya menjadikan lautan sebagai kolam sampah raksasa. Dari sisi sosial ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi yang paling miskin di Indonesia. Dengan sumber daya laut ini menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya. Nah, adapun masalah dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya pesisir yaitu yang pertama, aspek sosial, di mana masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir dan masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, aspek ekonomi, di mana belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam pesisir. Yang ketiga, aspek ekologis, di mana masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan menetapkan ekosistem pesisir. Dan yang keempat, aspek administrasi, di mana masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan. Di samping permasalahan ini, terdapat isu strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ke depan. Itu yang pertama, rendahnya sumber daya manusia terutama pada masyarakat bahari, lemahnya kemampuan kelembagaan pada sektor pemerintah dan masyarakat, belum dikelolanya potensi sumber daya pesisir khususnya perikanan secara optimal sebagai suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. Belum dikembangkan secara optimal potensi pariwisata sebagai salah satu kekandaran dalam pembangunan daerah dan kurangnya memadai pembangunan di wilayah kepulauan baik pembangunan persatuan sosial maupun persatuan fisik. Dari perkembangannya itu yang pertama penentuan sasaran, yang kedua ditentukannya secara wilayah pengembangan yang merupakan pemetaan sumber daya biota laut, kemudian dirumuskan kendala kelembagaan yang dimiliki, dan langkah penting yaitu penentu mitra usaha bagi para kelompok nelayan, serta perumusan model monitoring dan evaluasi dan lembaga-lembaga terkait. Terima kasih. Itu saja review materi yang bisa saya sampaikan. Seperti yang sudah banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.